Halo, kembali bersama saya Oki Vera. Kali ini saya mau mengangkat video yang sudah diangkat oleh sebuah akun YouTube bernama Mbok Cikrak Official, yang isinya mengenai lumpuh separuh setelah 2 minggu disuntik. Ini pengakuan mbaknya, dan di dalam video tersebut dinyatakan orang tersebut menyatakan kalau dia disuntik COVID-19. Dan video ini juga saya dapatkan dari akun YouTube Angela Hendrik yang sudah mengangkat video tersebut. Tunggu sebentar ya, seperti ini videonya kurang lebih. Saya melihat dari postingannya Kak Nancy Angela Hendrik mengenai ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Mbak siapa? Nama nganu nggak wis? Oke, dari mana Mi? Dari mana? Dari mana? Oke, siap. Ini kenapa kok sampai begini, Ce? Mbak, ini kan katanya majikan itu kan divaksin itu. Iya, Terus, corona ini ya? Terus kan aku berapa 1 minggu kan, lihat 1 minggu kan ini kan agak bengkak gitu. Kan terus kok dingin bae, kan aku takutnya atau enggak gimana ya. Dikatakan aku kalau ini vaksin corona ya, gitu. oke. Nah, ini akun YouTube-nya Mbok Cikrak. Ada videonya di sini, benar ya? Sama jangan turun, dia aja. Bentar aja kalau enggak bentar. Oh, rupanya. Dingin itu apa? Mama ada, ya mama ada. Akhirnya tuh aku kok lab counterfeit. Lab counterfeit itu langsung. Kemudian saya angkat video tersebut. Sebelumnya saya hubungi dulu Dokter Tirta. Mas, iki piye? Saya bilang ada begini. Sedangkan setahu saya sendiri, saya harus tanya lagi sama Dokter Tirta yang sering ngobrol juga sama Dokter Adam yang kebetulan kuliahnya di Jepang sini. Setahu saya, lihat dari berita, masalahnya memang dari beberapa negara itu masih belum memberikan vaksin tersebut kepada masyarakat sipil. Hanya kepada relawan yang kepada bersedia atau kepada tim medis. Itu pun belum selesai penelitiannya, masih dalam tahap-tahap penelitian. Banyak sekali jawaban dari para TKI yang di Taiwan maupun di Hong Kong dan di Singapura. Kalau mereka sudah banyak juga yang divaksin, tapi vaksinnya itu merupakan vaksin yang mungkin ya Kak Angela Hendrik perlu tahu. Buat kita-kita yang menetap di negara yang punya 4 musim, setiap di awal mulai dari sekarang nih, akhir November biasanya kita udah pada mulai ngantri untuk siap diimunisasi di vaksin influenza. Kenapa? Karena dari awal Desember sampai kadang-kadang manjang sampai awal Maret suka ada pasien influenza. Nah, penyakit influenza ini gejalanya tuh hampir sama COVID. Badan pada pegel-pegel, meriang, demam, batuk, pilek, mual, itu rasanya hampir sama dengan COVID, tapi bukan COVID. Nah, kita tuh divaksin seperti itu sudah biasa setahun, dan sekali suntiknya itu 2 kali suntik, dikasih jeda 2 minggu, dan di saat kita disuntik kita harus dalam keadaan kita harus fit. Sekali lagi, dalam keadaan fit baru kita boleh disuntik. Dan kita 2 kali suntik. Itu untuk kita-kita yang menetap di negara yang punya 4 musim. Jadi mudah-mudahan ini kalau sampai ini benar vaksin COVID disuntikan sesuai seperti pernyataan si anak ini di dalam video tersebut ini, kita bisa melaporkannya kepada BP2MI. Saya besok akan menghubungi Ketua BP2MI, Bang Beni. Insya Allah besok bisa saya telepon langsung dengan beliau. Saya akan bicarakan mengenai hal ini agar diselidiki apakah benar yang disuntikan itu vaksin COVID seperti yang diceritakan dalam video. Jangan sampai nanti video ini akhirnya menyesatkan orang yang lainnya, membuat orang yang lainnya ketakutan. Padahal mereka yang bekerja untuk di daerah negara yang punya 4 musim, mereka pasti akan tetap divaksin influenza. Vaksin influenza itu bener-bener, kalau sampai kita nggak divaksin itu Kak, aduh, begitu kena influenza di musim dingin,
meriangnya tuh nggak tahan. Dan ini emang udah biasa tiap tahun buat kita yang menetap di negara 4 musim ada vaksin influenza. Bisa mungkin nanti Dokter Tirta tanyakan sama Dokter Adam, bicarakan sama Dokter Adam. Di Jepang sendiri juga di berita-berita sebelumnya, jujur aja kita yang menetap di Jepang awalnya begitu ada COVID kita langsung bilang sama gejalanya sama influenza, paling sama gitu kan. Dan sekarang Jepang sendiri juga habis go to travel muncul, ada aja lagi penambahan pasien COVID. Dan sekarang vaksin influenza sudah mulai diumumkan, sudah boleh mendaftarkan diri untuk minta divaksin influenza secepatnya. Buat Kak Angela Hendrik, kalau bisa Kak ditahan dulu, dicari tahu dulu kebenarannya video-video tersebut baru kita angkat. Kalaupun memang benar, yang kita harus tahu siapa yang bisa kita hubungi untuk membela anak tersebut, bukan hanya sekedar mengangkat tanpa kita cari tahu dulu kebenarannya. Terima kasih banyak buat semuanya. Mas Tirta sama Dokter Adam tolong dibantu mengenai ini. Mungkin kalian-kalian yang berurusan dengan medis yang lebih bagus untuk menjelaskannya ketimbang saya yang orang awam. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Halo, Bo Cingkrak Official. Tolong hubungi saya ya. Kita bantu teman kita kalau memang dia disuntik vaksin COVID, supaya kita bisa membantu dia bagaimana caranya bisa dapat keadilan dari pihak majikan. Karena yang bisa menghubungi pihak majikan anak tersebut hanyalah Bo Cingkrak Official. Ditunggu ya, Bo ya.